Keesokan harinya, kelompok ini berkumpul untuk merencanakan pendakian gunung demi mencari sinyal. Di tengah diskusi, Christy akhirnya membuka jati dirinya. Ia bukan sekadar blogger, melainkan jurnalis investigasi yang sering mengincar kelompok kriminal internasional. Alasan ia berbohong sederhana, ia takut menjadi target pertama jika ada kriminal di antara mereka. Pengakuan ini pun bukannya malah menenangkan, malah membuat semua orang semakin saling curiga. Hingga tensi sedikit mereda saat Carlos membawa kabar baik. Ia menemukan perangkat GPS cadangan di puing pesawat. Sebagai anak teknis listrik, Carlos yakin bisa memperbaikinya. Jake kemudian membagi tugas. Carlos fokus pada alat tersebut, sementara yang lain masuk ke hutan mencari makanan dan air karena stok mereka sudah kritis. Saat menyusuri hutan Amazon yang berlumpur, mereka menemukan jamur biru yang mencolok. Christy segera memperingatkan agar tak ada yang menyentuhnya, karena itu adalah jamur mematikan yang bisa mempateni dalam hitungan jam. Namun, jamur itu juga pertanda baik, karena biasanya tumbuh di dekat sumber air. Dan benar saja, tak jauh dari situ mereka menemukan kolam besar, meski airnya sangatlah kotor. Dan saat mereka sedang berpikir cara untuk mengakali air kotor itu, tiba-tiba suara tembakan menggelegar dari arah belakang. Semua orang pun langsung berlari panik menuju sumber suara dan mendapati David berdiri memegang pistol di depan seekor monyet yang baru saja ia tembak. David mengaku ia dan Lisa membawa senjata sejak awal, namun mereka sengaja menyembunyikannya. You ever eaten monkey? Too bad. Water. Drinking water? But we can drink it. That guy is such a libtard. Malam itu mereka makan besar dengan daging buruan David. Jake dan Christy juga berhasil membuat alat penyaring air sederhana. Untuk sesaat ada harapan mereka bisa bertahan lebih lama. Namun suasana tetap terasa berat. Jake bertanya, apakah masih ada rahasia lain yang disembunyikan? Carlos lalu menunjukkan topeng petarung miliknya, sementara yang lain hanya terdiam. This. Copy though. Hide their identity. The power bombs. Malam semakin larut dan satu persatu mulai tertidur. Namun di tengah kegelapan, seseorang ternyata masih terjaga. Sosok misterius itu mengeluarkan sebuah telepon satelit dari tasnya, alat yang selama ini mereka cari. Ia kemudian melakukan panggilan singkat dan berbisik pelan, mengabarkan bahwa rencana mereka berjalan sempurna. Semuanya menjadi jelas jika pengkhianat itu memang ada di antara mereka, dan ialah yang memegang kunci untuk keluar hidup-hidup atau mati di hutan ini. Go easy. Yes. Pagi hari pecah oleh jeritan histeris Lisa. David ditemukan sudah tak bernyawa dengan busa keluar dari mulutnya. Kevin segera memeriksa jasad tersebut dan menarik kesimpulan cepat jika David maut karena keracunan, sebab gejalanya sangat identik dengan efek jamur biru mematikan yang mereka temukan di hutan kemarin. Situasi berubah menjadi sangat kacau total. Kepercayaan yang tersisa kini hancur lebur. Dalam kondisi emosional itu, Lisa akhirnya membongkar rahasia yang ia simpan. Ia memastikan bahwa pilot juga dipateni secara sengaja dengan cara dibekap. Lisa mengaku sempat membicarakan kecurigaannya ini kepada David semalam, dan ia merasa ada seseorang yang menguping pembicaraan mereka, dan David kemungkinan dipateni untuk membungkam saksi. Namun muncul fakta yang lebih mengerikan. Seseorang telah mengambil jamur beracun itu secara diam-diam dan mencampurkannya ke dalam makanan. Masalahnya, makanan yang dimakan David sebenarnya adalah jatah milik Amy. David hanya memakannya karena Amy tak sanggup menelan daging monyet. Artinya, target asli pematenan itu kemungkinan besar adalah Amy. Kini semua orang sadar mereka sedang terjebak dengan seekor predator, dan di tengah kepanikan, Danny akhirnya menunjukkan video rekaman pilot kepada semua orang. Pesan itu jelas, pesawat memang sengaja dijatuhkan. Ini adalah konspirasi, bukan sekadar musibah. I don't know where I am. I don't have much fuel. Land, I'm dead. Maybe you're in danger too? So who's gonna be next?
Pas saat ketegangan memuncak, Carlos mengumumkan bahwa perangkat GPS cadangan sudah berfungsi dan siap mengirim sinyal darurat dari puncak gunung. Namun, muncul dilema baru. Pematen di antara mereka pasti tak akan membiarkan bantuan datang. Akhirnya, mereka pun lalu dibagi. Carlos, Kevin, dan Christy akan mendaki gunung, sementara Jake tetap tinggal di camp untuk menjaga penumpang yang tersisa. Carry it. You can switch. And the view. If there is one. Pendakian menuju puncak gunung pun sangat menguras tenaga, sebab mereka harus bertarung dengan medan curam dan akar pohon yang melilit. Dan di tengah perjalanan, Christy menangkap detail kecil yang mencurigakan, yaitu Carlos sedang mengunyah permen karet yang bungkusnya identik dengan stok persediaan mereka yang hilang. Christy pun mulai curiga jika Carlos adalah pencuri logistik mereka, atau bahkan lebih dari sekadar itu. Secara taktis, Christy lalu mengambil alih perangkat GPS dari tangan Carlos untuk memastikan alat itu tetap aman di bawah kendalinya. Hingga beberapa jam kemudian, mereka pun akhirnya tiba di puncak. Namun, sebuah insiden terjadi. Kaki Christy terpleset di tepi jurang. Ia nyaris jatuh bersama perangkat GPS tersebut. Dan di luar dugaan, Carlos dan Kevin bereaksi cepat dan bertaruh nyawa untuk menariknya kembali ke atas. Setelah selamat, Christy mulai bimbang jika salah satu di antara mereka adalah pematainya. Membiarkannya jatuh adalah cara termudah untuk melenyapkan saksi sekaligus menghancurkan GPS. Quite a view. Think it'll work. Thought I took pretty good care of you back there. It's done. Setelah situasi tenang, Carlos mulai memasang dan mengaktifkan alat tersebut. Lampu indikator itu pun menyala dan mereka bertiga merasa sedikit lebih lega, yakin bahwa sinyal darurat telah terkirim ke dunia luar. Namun, mereka tak menyadari satu hal fatal. Setelah mereka memasang dan meninggalkan alat itu di puncak, seseorang menyabotase perangkat itu dengan memutus kabel internalnya, dan harapan mereka untuk selamat mungkin baru saja dihancurkan secara permanen. Good work, Carlos. Hingga tak ada lagi percakapan, semua orang duduk berjauhan, saling mengawasi dengan mata penuh curiga. Lisa menggenggam pistolnya erat-erat dan memperingatkan Jake agar tidak mendekat, dimana sejak kematian David, ia tak lagi memiliki kepercayaan kepada siapapun. Ketegangan juga terjadi antara Danny dan Amy. Danny bersikap sangat posesif dan melarang Amy berbicara dengan penumpang lain. Sikap agresif ini pun justru membuat Amy ketakutan. Dan untuk pertama kalinya, Amy menyadari bahwa ia sebenarnya tak benar-benar mengenal masa lalu pria yang ia cintai itu. Ia hanya nekat kabur mengikuti Danny, dan sekarang di tengah hutan penuh kematian, keputusan itu terasa seperti kesalahan fatal. Saat Amy mempertanyakan masa lalunya, Danny meledak marah dan mengklaim bahwa tanpa dirinya Amy sudah lama tewas. I need my pills. Where are they? Over there. I'm sorry. Tak lama kemudian, Carlos, Kevin, dan Christy kembali dari gunung. Mereka membawa kabar bahwa GPS sudah aktif dan tim penyelamat kemungkinan tiba besok pagi. Berita ini sedikit meredakan tensi. Malam itu, semua orang yang tersisa makan dalam keheningan yang canggung, berharap bisa bertahan sampai fajar. Namun, saat semua tertidur, Carlos ternyata masih terjaga. Terobsesi dengan mimpinya sebagai petarung, ia pun berlatih gerakan tarung di kegelapan hutan. Dan terungkaplah bahwa alasan ia mencuri makanan sebelumnya adalah demi menjaga kondisi fisiknya untuk kompetisi. Namun tiba-tiba, Carlos melihat sesosok bayangan berdiri di tengah hutan, mengenakan pakaian hitam dan memakai topeng miliknya sendiri. Sebelum Carlos sempat bereaksi, sosok itu langsung menyerang dengan pisau, dan dalam hitungan detik, Carlos tilar dunia. Keesokan paginya, hilangnya Carlos memicu kepanikan baru. Jake menyarankan untuk berpencar mencarinya. Kevin pun mulai merasa ada yang salah. Jika GPS bekerja, seharusnya tim penyelamat sudah mendekat sekarang. Tanpa tahu kabel GPS telah disabotase, mereka pun mulai menyusuri hutan. You ready? Carlos! All right. Well, I've been up one. You say so. I'll take these with you. Well, if he's dead, he's...
Berjam-jam pencarian nihil hingga Kevin dan Christy memutuskan kembali ke puncak gunung. Hingga di tengah jalan, mereka melihat sekumpulan burung pemakan bangkai berputar di satu titik. Dengan firasat buruk, mereka menuju lokasi tersebut dan menemukan jasad Carlos yang penuh luka tuncerban. Berita innalillahi Carlos membuat Camp Chaos. Kecurigaan langsung tertuju pada Danny dan Amy karena posisi tidur mereka paling dekat dengan Carlos malam. Danny membela diri mati-matian, tapi tak ada satupun orang yang percaya, di mana situasi semakin kritis saat Lisa menyadari semua peluru di pistolnya telah hilang dicuri, menyisakan hanya satu peluru di sakunya. Kevin pun kemudian menyinggung tato di punggung Danny yang identik dengan simbol geng kriminal. Karena terdesak, Danny akhirnya jujur. Ia mengaku tato itu didapat secara paksa saat ia dipenjara atas tuduhan palsu. Dan setelah terbebas, ia bekerja sebagai supir di rumah keluarga Amy hingga mereka jatuh cinta. Danny pun mengaku awalnya ia hanya ingin mengincar kekayaan Amy, tapi kini ia tulus mencintainya dan siap melakukan apapun untuk melindunginya. What I feel for her. Menjelang malam, badai besar menghantam Amazon. Hujan deras dan angin kencang memaksa mereka semua berlindung di dalam bangkai pesawat yang sempit. Namun justru di tengah deru badai itulah rahasia terbesar mulai terkuak. Kevin. The rain? Yeah, but there must be something between where we are. Hujan deras terus menghantam badan pesawat yang sudah ringkih. Angin kencang membuat kabin bergetar hebat hingga sebagian atapnya roboh. Benturan itu juga menjatuhkan beberapa tas besar dari kompartemen atas kabin. Jake kemudian mendekat dan membuka salah satunya. Seketika semua orang terdiam. Di dalam tas itu terdapat puluhan paket putih yang tersusun sangat rapi. Danny yang memiliki pengalaman di dunia gelap langsung mengenali isinya. Itu adalah obat terlarang dalam jumlah besar yang nilainya mencapai jutaan dolar.